Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini udah lama banget aku nggak bahas serial action punya Terelie. Aku tuh kadang seru banget buat bahas ini karena bikin senyum-senyum sendiri. Dan kebetulan banget Bang Tere nih nulis cerpen tentang serial action pulang pergi, negeri di ujung tanduk, negeri para berdebah. Dan sebenarnya berdebat di ujung tanduk itu akan segera rilis, tapi belum rilis. Aku juga udah nungguin banget gitu. Di sini judul cerpennya tentang Natasha, dan kata Bang Tere di sini di komentar itu kami keliru memposting gambar judul, tapi karena tidak bisa diedit, jadi dibiarkan saja judulnya lain, ceritanya lain. Semoga besok-besok giliran tentang Natasha yang kemudian diposting. Jadi Natasha itu tokoh yang ada di novel ini nih, novel Pulang Pergi, novel PP. Dia tuh yang kalau menurut aku musuh dalam selimut gitu loh. Jadi kalian yang penasaran tentang Natasha, silakan baca novel Pulang Pergi. Itu seru banget. Terus jadi karena ini salah judul, tapi nggak apa-apa, tetap kita cari tahu isi ceritanya apa. Tapi sebelum itu teman-teman bisa langsung subscribe dulu channel aku bagi yang belum. Tapi kalau yang udah, aku udah terima kasih banget karena kalian selalu mensupport channel ini. Langsung aja nih aku bacain. Tapi seperti biasa aku bacain gak semuanya, gak full. Jadi teman-teman yang mau baca full ceritanya bisa langsung klik link di deskripsi video aku ini. Ruangan besar itu terlihat cerah. Meja-meja kayu dari pepohonan usia ratusan tahun disusun rapi. Kursi-kursi empuk dan mewah. Hamparan marmer tanpa terpotong menutup lantai seluas 80 meter persegi. Jendela-jendela besar. Ruangan terasa sejuk menyenangkan. Suara gemercik air terjun terdengar. Tapi keliru jika menyangka ruangan itu berada di perbukitan hijau. Ruangan itu berada di perut bumi. Tepatnya 10 lantai di bawah pabrik Tool Sky. Tersambung dengan lift dengan keamanan tingkat tinggi. Sebuah pabrik persenjataan terbesar yang dimiliki oleh Bratva. Pabrik itu dulu didirikan oleh Tsar Peter I atau Peter the Great untuk memproduksi puluhan ribu senjata api, pistol, juga puluhan ribu pedang dan pisau yang digunakan untuk perang saat itu. Juga saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pabrik itu terus memproduksi senjata mematikan. Hari ini, di bawah kendali Bratva, kawasan seluas 100 hektar yang termasuk apartemen, perumahan karyawan untuk 5.000 orang, mall, sekolah, dan sebagainya, menjadi produser terbesar Kalashnikov atau senjata paling terkenal dari Rusia, mulai dari varian AK-47, AK-15, AK-12, sekaligus markas besar Bratva. Ruangan itu dulu milik Krasny Otets ya. Otets kan kenal tuh teman-teman. Salah satu pemimpin keluarga shadow economy di Rusia. Sebulan lalu dia tewas digorok oleh anak buah yang paling dia percaya, Natasha. Nah ini Natasha nih. Kepala pasukan elit Brava, Black Widow. Ruangan bawah tanah itu sejak lama disulap sedemikian rupa dengan teknologi artificial hingga seolah-olah berada di antara pepohonan hijau dekat air terjun yang indah. Hari ini, pemilik baru ruangan itu sedang duduk di kursi kerjanya, menatap gadget selembar kertas di depannya. Oke, Maria bukan sih? Dia sedang serius, konsentrasi, dia punya pekerjaan penting. Apakah pekerjaan penting itu? Sejak tadi berusaha mengetik pesan di aplikasi dengan enskripsi tingkat tinggi. Hanya ada hitungan jari yang bisa masuk jaringan dan aplikasi tersebut. Cuma dikit orang yang bisa mengakses itu kali ya maksudnya. Jemarinya mulai mengetik. Hai Bujang, apa kabar? Baik-baik saja. Jadi pekerjaan pentingnya adalah mengirim pesan ke Bujang. Oke. Dia menghela nafas perlahan. Itu terdengar seperti anak SMA sedang menyapa. Menghapus lagi pesan tersebut.
Kursor berkedip-kedip mengetik lagi. Halo Bujang, di tempatku sekarang sedang pagi. Aku tahu di sana sudah siang, atau boleh jadi malah hampir sore. Ya Allah, kaku banget gak sih? Astagfirullah. Dia menghembuskan nafas lagi. Itu seperti kalimat-kalimat di novel. Aduh, aku ngakak dong. Menghapus lagi kalimat tersebut. Kursor kembali berkedip-kedip. Selamat pagi si babi hutan. Aku mengirim pesan ini dari markas Bratva. Tertuju untukmu si babi hutan dari keluarga Tong. Apakah? Terlalu formal ya gak sih? Dia mengusap anak rambut di dahi. Menatap kalimat yang terhenti. Itu terlalu formal. Tidak cocok. Ini bukan komunikasi antar keluarga penguasa shadow ekonomi. Dia sedang menghubungi seseorang yang menyimpan gelang pusaka milik keluarga ibunya. Si itu kan siapa? Si Bujang itu kan menyimpan gelang pusaka milik keluarga ibunya yang artinya simbol kalau gelang itu ada di si Bujang, di cowok, artinya itu tuh si siapa Maria ini udah menyukai si cowok itu, si Bujang. Terus wajah gadis cantik itu sedikit memerah. Aduh, ya ampun. Aduh, Maria, oh my god. Sekelebat dia bisa mengingat banyak kejadian yang mereka lalui bersama sebulan lalu. Ini tuh kejadian yang ada di novel Pepe ya, novel Pulang Pergi. Saat melewati berbagai negara, menghindari kejaran pembunuh bayaran yang dikirim Natasha, Bujang yang tersenyum, oh my god, dibayangin sama Maria. Bujang yang serius saat dikejar Fast Seven, Bujang yang terdiam saat diomeli Salonga, Bujang yang semangat, Bujang yang salah tingkah saat dia mengomelinya. Iya benar, Maria itu karakternya kayak, aduh suka ngomeli si Bujang, tapi Bujang tuh gitu deh, ya ampun salah tingkah, oh my god. Aduh, dia harus menulis apa di pembuka pesan ini, kalimat apa yang pas? Gadis keturunan dengan wajah perpaduan Mongolia Rusia itu menatap layar gadgetnya. Ternyata ini tidak mudah, lebih mudah menghabisi 5-6 tukang pukul elit. Tok tok. Pintu ruangan mendadak diketuk. Aku nggak tahu ini cara bacanya. Ini Rusia. Yang biasanya di Masha and the Bear ya nggak sih? Bonante. Aku nggak tahu ya. I'm sorry if I wrong to spell it. Gadis itu berseru lantang. Masuk. Seseorang melangkah melintasi pintu yang terbuka. Seorang tukang pukul Bratva. Laki-laki usia 30-an. Dia bukan tukang pukul biasa. Dia adalah pengganti Sergei yang tewas dibunuh Black Widow. Namanya Leonid. Dia adalah Two Spies, penyelesai konflik tingkat tinggi, sama seperti posisi Bujang dulu di keluarga Tong sebelum Tokyo besar. Sebelum Tokyo besar meninggal ya. Ada apa Leonid? Nona Maria, maaf mengganggu. Nona Maria, maaf mengganggu kesibukan. Aku hendak memberitahu masalah kecil. Penjualan senjata ke salah satu negara di Afrika mengalami sedikit masalah embargo. Aku tahu soal embargo itu. Gadis yang dipanggil Maria itu memotong cepat. Suaranya terdengar berwibawa, serius, sekaligus mengancam. Telepon sekarang juga Vladimir itu bilang aku Maria Otets memberinya perintah. Dia sepertinya mulai bertingkah. Dia mau jadi presiden seumur hidup. Itu urusan dia. Dia mau pamer foto-foto sedang atau apalah. Bratva tidak peduli. Tapi sekali dia mengganggu bisnis keluarga ini, dia tahu persis harganya. Kepalanya. Jadi maksudnya tuh jangan ganggu bisnis keluarga ini, kalau enggak kepalanya bakal hilang, ya enggak sih? Nona Maria. Kayaknya mungkin iya, Nona Maria. Leonid mengangguk. Siap Nona Maria. Tanpa bicara lagi langsung balik kanan, meninggalkan ruangan. 5 menit kemudian dia akan melakukan panggilan telepon yang tidak ada bisa melawannya. Cukup telepon dari Two Spies. Dengan persetujuan Maria, urusan itu selesai. Maria kembali menatap gadget di hadapannya. Tangannya kembali mengetik pesan. Ya Allah, masih berkutat dengan pesan, sedangkan dia secara 5 menit itu udah selesai tuh. Tadi urusan tadi, masalah tadi. Dan cuma masalah ke Bujang ini. Ya ampun. Kocak gak sih?
Aduh ya Allah, emang complicated banget tau hubungan Maria dengan Bujang ini. Kayak aku tuh pengen mereka tuh aduh bersatu ya, tapi belum kunjung bersatu. Dan aku baca sampai sini aja. Bagi teman-teman yang penasaran apakah Maria berhasil mengirim awalan pesan yang cocok ke Bujang, atau apakah Bujang membalas pesan itu, atau apa. Jadi teman-teman bisa langsung baca sendiri. Link full ceritanya ada di kolom deskripsi video ini. So segitu aja, semoga menghibur.